Zhou Mingjun dan yang lainnya sebenarnya merasa bahwa mereka memiliki hubungan yang samar dengan Sungai Huangquan. Sungai Huangquan yang sebelumnya tidak dapat dilihat dengan jelas menjadi samar-samar saat ini. Luar biasa, gumam semua orang memandang leluhur Wan Guming dengan heran, dan pada saat yang sama menunjukkan rasa iri yang mendalam. Tampaknya Kaisar Yuming masih menghargai leluhur-leluhur Wan Guming saat itu, dan bahkan memberitahunya rahasia seperti itu. Setidaknya banyak orang kuat yang hadir belum pernah menerima bimbingan seperti itu dari Kaisar Yuming. Merasakan perubahan pada setiap orang, Kaisar Yan Po juga mengubah warnanya. Dia memejamkan mata dan segera mencoba mengikuti metode Wan Gumingsu. Gumpalan kekuatan aturan perlahan menghilang di sepanjang tubuh Kaisar Yan Po kali ini. Dia tidak mencoba memahami kekuatan Sungai Huangquan seperti biasanya, tetapi menggunakan aturannya sendiri untuk mencoba berinteraksi dengan Sungai Huangquan. Lambat laun, Sungai Huangquan, yang awalnya mengandung energi yin yang tak ada habisnya, menjadi seperti sungai yang keruh, dan lambat laun menjadi jelas bagi persepsi Kaisar Yan Po. Pemahaman yang tidak bisa dijelaskan mulai muncul di benak Kaisar Yan Po. Dan ketika Kaisar Yan Po mencoba menggunakan kekuatan aturannya sendiri untuk terhubung dengan Sungai Huangquan. Seluruh Sungai Huangquan sebenarnya sedikit bergetar, dan anak sungai mengalir keluar darinya, perlahan mengalir menuju Kaisar Yan Po, dan terhubung dengan aturan jalan Kaisar Yan Po. Anak sungai. Sebenarnya ada anak sungai di Sungai Mata Air Kuning yang diintegrasikan ke dalam aturan Kaisar Yan Po, membentuk lingkaran tertutup yang sempurna. Ini, gumam Kaisar Yan Po membuka matanya karena tidak percaya. Dia mengulurkan tangannya, anak sungai ini mengalir perlahan ke seluruh tubuhnya, dan rasanya seperti digerakkan oleh sebuah lengan. Terlebih lagi, ketika ia menyentuh anak Sungai Huangquan dengan tangannya, pemandangan terbakar oleh air Sungai Huangquan yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya tidak muncul. Telapak tangannya seolah menyentuh tempat yang lembab dan hangat, yang sangat nyaman. Ini. Gumam Kaisar Yan Po sangat terkejut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Sejak Kaisar Yuming pergi, dia telah berpikir untuk mengendalikan Sungai Mata Air Kuning sepanjang waktu selama beberapa tahun ini. Tetapi tidak peduli bagaimana perasaannya terhadap Sungai Mata Air Kuning, dia tidak pernah bisa menyentuh air Sungai Mata Air Kuning. Tapi sekarang, ketika dia mengubah metodenya, dia benar-benar membuka anak sungai di Sungai Huangquan dalam sekejap, dan anak sungai ini bisa diaktifkan karena keterkejutannya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Salah, ternyata persepsi saya sebelumnya selama ini salah. Pikir Kaisar Yan Po mengangkat kepalanya dan bergumam. Bagaimanapun, Sungai Mata Air Kuning ini adalah harta karun tertinggi Kaisar. Saya selalu ingin mengendalikannya melalui pencerahan. Ini sama saja dengan terus-menerus berjuang melawan Sungai Mata Air Kuning ini. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, bagaimana bisa saya menolak Sungai Huangquan ini? Makanya tidak pernah terkendali. Tetapi jika saya menggunakan pemahaman saya sendiri untuk menyelaraskan dan menyerah pada Sungai Huangquan, atau mengambil inisiatif untuk melepaskan sikap saya dan melakukan kontak, Sungai Huangquan secara alami tidak akan memusuhi saya. Hanya integrasi seperti itu yang mungkin terjadi. Salah, ternyata selama ini aku salah. Sebenarnya, mengendalikan Sungai Huangquan itu sangat sederhana. Gumam Kaisar Yan Po sedih sekaligus bahagia. Sayangnya, segala kerja keras dan usahanya selama bertahun-tahun justru hanya membuang-buang waktu. Untungnya, ia akhirnya menemukan jalan yang benar. Meskipun dia baru membuka anak sungai di Sungai Huangquan sekarang, karena dia dapat membuka anak sungai, jika diberikan waktu, dia mungkin dapat mengendalikan seluruh Sungai Huangquan. Pada saat itu, dialah yang akan bangkit di dunia bawah sekarang. Pada saat ini, kegembiraan batin Kaisar Yan Po belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengikuti anak sungai ini hingga mendekati seluruh Sungai Huangquan. Benar saja, Sungai Huangquan yang semula sangat menjijikkan dan penuh permusuhan terhadapnya, tidak lagi memiliki daya tolak yang kuat. Meski masih tak terkendali, setidaknya itu tidak lagi menjijikkan. Jika diberi waktu, saya akan mampu sepenuhnya mengendalikan Sungai Huangquan ini. Gumam Kaisar Yan Po gemetaran. Di sampingnya,
Lord Zhou Yuming dan yang lainnya terkejut dan tidak bisa dijelaskan saat melihat pemandangan ini. Haha, Xiao Yanzi benar-benar kuat. Dia telah menguasai sedikit kekuatan Sungai Huangquan dengan begitu cepat. Saudaraku, kita tidak boleh ketinggalan. Ayo, pelajari kekuatan Sungai Huangquan dan berusahalah memasuki alam Kaisar Agung sesegera mungkin. Ucap leluhur Wan Guming tertawa terbahak-bahak saat melihat ini, dan pada saat yang sama terbang menuju Sungai Huangquan. Melihat hal tersebut, Zhou Yumingjun dan yang lainnya buru-buru mengandalkan pemahaman mereka tentang Sungai Huangquan untuk lebih dekat dengan Sungai Huangquan. Untuk suatu waktu, ratusan orang bersaing satu sama lain, dan rasanya seperti ribuan layar bersaing satu sama lain. Murid Kaisar Yanpo menyusut, cahaya dingin melintas di matanya, dia ragu-ragu sejenak, dan mendengus dingin di dalam hatinya, aku hanya ingin kalian menyadarinya sejenak, dan kemudian menghadapinya setelah aku sepenuhnya mengendalikan Sungai Huangquan ini. Dengan pemikiran ini di benaknya, Kaisar Yanpo dengan cepat mendekati Sungai Huangquan, tubuhnya benar-benar telah bersentuhan dengan sifat sebenarnya dari Sungai Huangquan, dan dia dengan cepat menjadi tercerahkan. Dengan anak sungai ini sebagai pendukungnya, Sungai Huangquan yang sebelumnya tidak dapat dia pahami menjadi jelas sekarang. Kaisar Yanpo merasa tidak akan lama lagi dia bisa memahami anak sungai kedua atau bahkan ketiga. Tuan Muda Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kaisar Yanpo mendapat pencerahan begitu cepat. Jika ini terus berlanjut, apa yang akan terjadi jika Sungai Huangquan benar-benar membuatnya menyadarinya? Ucap Wan Gumingzu berkata dengan panik. Dia tidak menyangka bahwa kata-kata santainya berdasarkan rumusan kaisar dan wawasannya sendiri akan memiliki pengaruh yang begitu besar. Tidak masalah, ucap Qin Chen melirik Kaisar Yuming, apakah kamu tidak merasakan perubahan pada Kaisar Yuming? Perubahan pada Kaisar, ucap semua orang menoleh dan terkejut saat melihatnya. Pada saat ini, sebenarnya ada aura dunia bawah tak kasat mata yang mengalir di sekitar Kaisar Yuming. Aura ini sangat halus sehingga tidak ada yang bisa mendeteksinya untuk sementara waktu kecuali Qin Chen dengan sengaja mengingatkannya. Apa yang terjadi? Ucap Wan Gumingzu berkata dengan terkejut. Qin Chen terkekeh dan berkata, apakah menurutmu Kaisar Yuming mengajarimu formula dan jiwa dewa hanya untuk membawamu lebih dekat ke Sungai Huangquan? Apa maksudnya? Ucap Wan Gumingzu terkejut. Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, ketika Anda menggunakan apa yang dia ajarkan kepada Anda untuk memahami Sungai Huangquan, Kaisar Yuming sebenarnya telah mulai bergabung dengan Sungai Huangquan melalui nafas jiwa dewa di tubuh Anda. Sedangkan untuk dunia luar, alasan mengapa Kaisar Yanpo dan yang lainnya bisa menyadari kekuatan Huangquan begitu cepat bukan karena ucapan santaimu sebelumnya, tapi karena Kaisar Yuming telah melakukan sesuatu secara diam-diam. Yuming, benar begitu bukan? Ucap Qin Chen memandang Kaisar Yuming sambil tersenyum. Cahaya terang melintas di mata Kaisar Yuming, lalu dia menggaruk kepalanya dan berkata dengan naif, tentu saja, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, Nak Qin Chen. Hehe, aku memang menyatu dengan Sungai Huangquan. Hehehe, begitu dia selesai berbicara, aura di tubuh Kaisar Yuming benar-benar meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Aura Kaisar yang menakutkan langsung menyebar dari Kaisar Yuming dan muncul di dunia kekacauan ini, menyebabkan fluktuasi yang hebat. Kaisar Simei dan yang lainnya mundur satu demi satu di bawah aura ini, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Nafas yang sangat mengerikan. Pada saat ini, semua orang sepertinya melihat seorang pria kuat yang tak tertandingi, yang berada di era kuno dunia bawah, menguasai dunia, dan duduk di satu tempat, sosok yang tak tertandingi. Yah, tubuh Raja Hantu Senming ini benar-benar sampah, itu membatasi kultivasi saya. Ucap Kaisar Yuming menggelengkan kepalanya dan memandang Qin Chen, Nak Qin Chen, saya hanya membebaskan sebagian dari kultivasi saya. Jika saya bisa memperjelas hal ini, begitu saya kembali ke Sungai Huangquan, saya dapat menggunakan kekuatan Sungai Huangquan untuk mengkondensasi kembali tubuh fisik Kaisar, hanya dengan begitu saya dapat benar-benar mendapatkan kembali kekuatan puncak saya sebelumnya. Kalau begitu, apakah kamu siap? Ucap Qin Chen memandang Kaisar Yuming.
Tentu saja saya siap. Saya dapat mengambil tindakan kapan saja. Jangan khawatir, di sini, di Sungai Huangquan, saya jamin Kaisar Yanpo tidak akan dapat mengirimkan pesan apapun. Saat Kaisar Wu Yueming dan yang lain mendapat kabar, saya pasti telah pulih sepenuhnya. Ucap Kaisar Yuming berkata dengan percaya diri. Oh, mata Qin Chen berbinar dan dia tertawa. Kalau begitu, semua orang mematuhi perintah. Begitu dia selesai berbicara, nada suara Qin Chen tiba-tiba menjadi berat, dan aura yang mendominasi dan agung langsung keluar darinya, menatap dingin ke semua orang yang hadir. Kaisar Simei dan yang lainnya terkejut dan memandang Qin Chen. Setelah beberapa saat, saya akan melepaskan semua orang dari dunia kekacauan. Saat mereka keluar, satu-satunya target adalah Kaisar Yanpo. Ya, baiklah Tuan Chen. Ucap semua orang merespons. Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh, Kaisar Yanpo telah bisa duduk di Gunung Huangquan begitu lama. Kekuatan orang ini sungguh luar biasa. Selain itu, orang ini telah berada di Gunung Huangquan selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu apa metode yang bisa dia gunakan, bahkan jika Kaisar Yuming ada di sini, semuanya tidak boleh ceroboh. Ya Tuan Chen, ucap semua orang tampak serius. Qin Chen memandang Kaisar Simei, tugasmu adalah menggunakan teknik pesona pada Kaisar Yanpo terlebih dahulu untuk mengulur waktu. Setelah melakukan ini, bekerja sama dengan leluhur Wan Guming untuk mengendalikan Zhou Yu Mingjun dan yang lainnya. Kaisar Simei tampak serius, mengangguk sedikit, dan tiba-tiba merasa sangat tertekan. Makna Qin Chen sangat jelas. Tuan Zhou Yuming dan yang lainnya berada di bawah komando Kaisar Yuming, dan mereka mungkin tidak benar-benar menyerah kepada Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya. Setelah pertempuran ini berhasil, mereka mungkin menjadi kekuatan yang efektif untuk pihak mereka sendiri, jadi yang terbaik adalah mengendalikannya. Tentu saja, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, Anda tidak perlu khawatir dan bunuh saja. Ucap Qin Chen mengingatkan lagi. Jika Anda bisa menangkapnya hidup-hidup, yang terbaik adalah menangkapnya hidup-hidup. Jika tidak bisa, lebih baik fokus pada diri sendiri. Jangan khawatir, Nak Qin Chen. Begitu Kaisar ini keluar, mereka pasti akan menyerah. Ucap Kaisar Yuming dengan percaya diri. Qin Chen meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Yuming, semua orang terlalu malas untuk memperhatikannya. Qin Chen tidak berkata apa-apa, memandang Molly dengan serius, dan berkata dengan ekspresi serius, Molly, yang perlu kamu lakukan nanti adalah bergabung dengan Tai Yin dan bersatu dengan Kaisar Yuming untuk mengendalikan Kaisar Yanpo. Ingat, apa yang harus kamu lakukan adalah untuk menunda waktu. Berbicara tentang kata penundaan, Qin Chen tidak bisa membantu tetapi meningkatkan nadanya dan menatap Molly. Kaisar Yuming terkekeh dan berkata, Nak Qin Chen, kamu tidak perlu membiarkan Molly menunda waktu. Sungai Huangquan ini adalah harta kelahiran yang saya korbankan saat itu. Jika tidak, bagaimana mungkin Yanpo tidak dapat mengendalikannya selama bertahun-tahun? Selama kamu melepaskannya saya keluar, dalam beberapa lusin napas, saya bisa mendapatkan kembali kendali atas Sungai Huangquan dan menekannya. Pada saat itu, semuanya akan berakhir. Ucap Kaisar Yuming berkata dengan bangga, selain itu, hubungan antara Yanpo dan Kaisar Wu Yueming hanyalah tebakanmu. Jika Yanpo bukan mata-mata, dia akan menggantikanku, menjaga Gunung Huangquan dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Begitu saya keluar, dia pasti akan memegangi kepalanya dan menangis, dan mungkin tidak perlu mengendalikannya sama sekali. Semua orang memandang Kaisar Yuming seolah-olah mereka idiot. Meskipun Qin Chen tidak mengatakannya secara eksplisit, semua orang tahu dari percakapan Qin Chen sebelumnya dengan semua orang bahwa Qin Chen hampir berpura-pura bahwa Kaisar Yanpo adalah mata-mata. Dan karena Qin Chen mengaturnya seperti ini, pasti ada alasannya. Qin Chen mengabaikan Kaisar Yuming dan hanya menatap Molly dalam-dalam. Molly memandang Qin Chen dan kemudian Kaisar Yuming, matanya perlahan menjadi serius. Jangan khawatir, serahkan padaku.
Ucap Molly, matanya berbinar dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, tapi jangan lupakan janjimu padaku. Molly melirik Xiao Xiao di sampingnya. Jangan khawatir, aku, Qin Chen, pasti akan menepati janjiku, kata Qin Chen dengan dingin. Dalam kehampaan, keduanya saling memandang dan melakukan kontak mata. Qin Chen segera tahu bahwa Molly telah mengerti apa yang dia maksud. Oke, aku percaya padamu, ucap Molly mengangguk pelan dan serius. Qin Chen menghela nafas lega, dengan senyuman di bibirnya. Haruskah kita mengambil tindakan? Ucap Kaisar Yuming sangat ingin mencoba, dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Tunggu, ucap Qin Chen dengan tenang. Ah, masih menunggu. Bukankah kamu bilang kamu akan segera mengambil tindakan? Ucap Kaisar Yuming langsung menunduk. Aku bilang, kita harus menunggu kesempatan, tetapi waktunya belum tersedia. Ucap Qin Chen dengan suara dalam. Saat Qin Chen dan yang lainnya bersiap untuk pergi. Di Gunung Hun Yue, aura menakutkan telah tiba di sini. Apa yang terpantul di depan semua orang adalah sebuah gunung yang megah. Puncak gunung ini mencapai langit dan sangat megah, menjulang dari tanah di tanah yang luas ini dan sangat menarik perhatian. Di luar gunung ini, aliran cahaya hitam berkedip-kedip, menunjukkan aura yang menakjubkan, membuat semua orang merasakan perasaan yang sangat berat begitu mereka mendekat. Wajah semua orang berangsur-angsur menjadi serius. Tempat ini adalah tempat Kaisar Wu Yueming dilahirkan dan mencapai pencerahan, dan juga tempat Kaisar Wu Yueming naik ke tampuk kekuasaan. Kaisar Wu Yueming menjadi kaisar di Gunung Hun Yue ini dan mencapai ketenaran yang luar biasa. Meskipun Gunung Hun Yue secara bertahap ditinggalkan karena kekuatannya yang semakin menakutkan, bagaimanapun juga, prestise tetap ada. Berdiri di sini, semua orang masih merasa samar-samar. Di bawah tekanan besar, apalagi setelah merasakan formasi mengerikan yang menyelimuti Gunung Hun Yue, semua orang semakin terkejut. 10.000 arai blokade. Kaisar Wu Yueming benar-benar mengatur formasi sebesar itu di luar dojonya. Arai blokade 10.000 dao dikabarkan berisi aturan 10.000 jalan di dunia bawah. Untuk menyiapkannya, Anda tidak hanya perlu mengonsumsi material terbaik yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga menyerap aturan 10.000 jalan di dunia bawah. Setelah selesai, itu akan menjadi formasi tingkat kaisar. Bukankah dikatakan bahwa Gunung Hun Yue ini telah ditinggalkan oleh Kaisar Wu Yueming? Bagaimana formasi mengerikan seperti itu bisa diatur? Dalam kehampaan, Kaisar Agung yang tak terhitung jumlahnya terguncang, berdiskusi dan berkomunikasi secara rahasia, dan samar-samar curiga dengan apa yang dikatakan Kaisar Meng Po sebelumnya. Di tempat biasa, tidak perlu menyiapkan susunan yang begitu besar dan mengeluarkan energi sebesar itu. Setelah kedatangan Kaisar Wu Yueming, kesadaran spiritualnya pertama kali memeriksa 10.000 susunan blokade yang menutupi Gunung Hun Yue. Setelah menemukan bahwa itu masih utuh, dia segera menghela nafas lega dan merasa lega. Dia tahu yang terbaik tentang puluhan ribu formasi penyegelan yang telah dia buat. Kaisar normal tidak bisa menerobosnya sama sekali. Semuanya, ini Gunung Hun Yue, tempat saya dilahirkan dan mencapai pencerahan. Karena Anda ingin menyelidikinya, saya hanya bisa membiarkan Anda bertanya untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Tapi hal buruk ada di depan. Jika Anda tidak bisa temukan buktinya nanti, lalu kenapa? Ucap Kaisar Wu Yueming memandang semua orang dengan dingin, dengan tekanan berat di matanya. Ekspresi semua orang tiba-tiba tercekik, dan mereka semua melihat ke Kaisar Yama. Kaisar Yama memandang Kaisar Meng Po dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Adik ketiga, apakah kamu yakin orang yang membunuh Yan Mo memasuki Gunung Hun Yue? Apakah dia masih merasakan aura jurang maut di sini?" Kaisar Meng Po juga merasakan kegelisahan di hatinya. Tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini, dan tidak ada jalan keluar. Dia mengangguk dan menegaskan, "Kaisar Agung, bawahan ini melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa orang yang membunuh Yan Mo menyelinap ke Gunung Hun Yue, tapi sekarang saya tidak berani melakukannya tanpa dia." Aku yakin, Kaisar Bayangan yang terkejut di tempat itu sebelumnya. Saat Kaisar Bayangan keluar,
Aku merasakan aura jurang di dalamnya, dan ada juga orang yang mengikuti Kaisar Bayangan. Kaisar Yama melirik ke puncak gunung yang runtuh tidak jauh dari sana dan Gunung Hun Yue yang diselimuti oleh arai pemblokiran 10.000 dao, dan mau tidak mau berkata dengan suara yang dalam, "Oke, jika itu masalahnya, ayo lakukan dia." Jika Gunung Hun Yue ini benar-benar bukan apa-apa, hanya sebuah dojo yang ditinggalkan, mengapa Kaisar Wu Yueming mengatur formasi sebesar itu untuk menutupinya? Namun, Kaisar Yama juga tahu betul bahwa setelah sekian lama, Kaisar Bayangan dan pembunuh yang pergi ke kota Fengdu untuk menyergap Kaisar Yanmo pasti sudah tidak berada lagi di Gunung Hun Yue, dan mereka mungkin sudah menerima berita tersebut. Namun jika tempat ini benar-benar menjadi benteng kolusi antara Kaisar Wu Yueming dan klan Abyss, pasti akan ada beberapa petunjuk yang tertinggal di dalamnya. Sepanjang perjalanan, dia tidak pernah berhenti sama sekali. Dia tidak percaya bahwa Kaisar Wu Yueming bisa menghilangkan semua jejak di depannya. Jika pihak lain benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, maka dia tidak perlu bertarung dengan Kaisar Wu Yueming di masa depan. Memikirkan hal ini, Kaisar Yama segera mengangkat kepalanya, memandang Kaisar Wu Yueming dengan dingin, dan berkata dengan dingin, "Wu Yueming, jika benar Kaisar ini telah menganiaya Anda, apapun yang Anda inginkan, saya, Kaisar Yama Aula ke-10, akan menyetujuinya, bagaimana?" "Itu bagus," ucap Kaisar Wu Yueming mencibir dan melirik ke Kaisar Yama, tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak, "Bangun!" Dalam sekejap, rangkaian cahaya yang tak terhitung jumlahnya beredar, dan seluruh formasi blokade 10.000 dao melonjak dengan cepat, sinar cahaya dao yang menakutkan muncul di depan semua orang, dan Gunung Hun Yue, yang awalnya diselimuti kabut, benar-benar terlihat oleh semua orang. "Semuanya, silahkan," ucap Kaisar Wu Yueming berkata dengan dingin. Dia tidak perlu berbicara, kesadaran spiritual dari banyak orang kuat yang hadir tidak sabar untuk segera meresap ke udara. Tidak peduli apakah ada rahasia di dojo tempat 4 Kaisar Agung dilahirkan dan mencapai pencerahan, itu layak untuk dijelajahi semua orang. Begitu kesadaran spiritual masuk, semua orang merasakan penindasan yang kuat, dan aturan dao tingkat atas yang terkandung di dalamnya mengejutkan semua orang. Itu memang dojo tempat 4 Kaisar Agung mencapai pencerahan. Pesona Tao yang mendalam di dalamnya tidak dapat diremehkan. Harus dipahami baik-baik, mungkin bisa mendapatkan sesuatu, tapi belum tentu benar. Dalam kehampaan, seorang Kaisar Agung bersemangat, dan saat menjelajah, dia berkomunikasi secara diam-diam. Kaisar Yama tidak memiliki pemikiran seperti orang lain. Kesadarannya, yang seperti lautan luas, telah menyapu seluruh gunung jiwa saat formasi dibuka. Setelah kehilangan 10.000 formasi penyegelan, meskipun seluruh gunung Hun Yue luar biasa, ia tidak dapat menahan deteksi Kaisar Yama. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kesadaran Kaisar Yama telah hilang. Tidak, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dilihat sepintas, meskipun Gunung Hun Yue mengandung banyak aura jalan dan memiliki banyak kekuatan aneh, tidak ada jejak kekuatan jurang. Bagaimana bisa? Gumam Kaisar Yama tidak bisa menahan perasaan berdebar di hatinya. Kaisar Wu Yueming memandang Kaisar Yama dengan mencibir, dan mencibir di sudut mulutnya. Dia telah mengantisipasi pemandangan hari ini bertahun-tahun yang lalu. Jika dia masih bisa membiarkan Kaisar Yama menemukan kekurangannya, maka dia disebut idiot. Kaisar Agung. Kesadaran Kaisar Mengpo juga menyapu Gunung Hun Yue pada saat ini, merasakan Gunung Hun Yue yang kosong, wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Bagaimana mungkin? Jangan khawatir, ucap Kaisar Yama mengertakkan giginya, dan dengan suara mendesing, dia tiba-tiba mendarat di Gunung Hun Yue, matanya tiba-tiba berubah menjadi warna yin dan yang, teknik mata gelap yin yang. Energi dunia bawah yang menakutkan, berpusat pada tubuhnya, tiba-tiba memenuhi seluruh Gunung Hun Yue. Dia membuat perhitungan, menggunakan keterampilan kultivasinya yang kuat untuk menelusuri kembali dan menghitung sebab dan akibat di sini. Dalam kehampaan, mata Kaisar Wu Yueming bersinar, dan sudut mulutnya sinis. Ketika saya mengatur tempat ini, saya menggunakan teknik khusus untuk menghindari jejak sebab dan akibat. Jika Anda tidak yakin akan hal ini,
aku akan membuatkanmu 10 istana. Datang ke sini untuk menyelidikinya. Kaisar Wu Yueming mencibir dalam hatinya. Dan ketika energi dunia bawah dari Kaisar Yama sedang gelisah, dia dengan panik mencari dan menjelajah di Gunung Hunyu. Jauh di dalam Gunung Hunyue, lokasi altar abis, bayangan hitam besar yang tersegel sepertinya merasakan sesuatu saat ini. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan tak berujung di atas kepalanya. Nafas dunia bawah adalah kembalinya orang tercela itu. 5 gunung, dengan kekuatan yang begitu kuat, itu pasti tercela penjahat dari 5 gunung. Bayangan hitam itu tiba-tiba meraung. Setelah bayangan hitam ini merasakan kehadiran aura dari dunia luar, ia segera mulai meronta dengan hebat. Dalam sekejap, seluruh altar jurang mulai bergejolak dengan cepat, dan aliran aura jurang yang hitam pekat melonjak hebat, seperti tsunami. Tiba-tiba, terdengar suara retakan. Saat anggota klan Abis sedang meronta dengan marah, samar-samar dia merasakan suara retakan halus datang dari segel yang mengikatnya. Dia melihatnya dengan saksama, dan merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Kekuatan yang telah menyegelnya sebelumnya benar-benar menunjukkan bekas retakan akibat benturannya. Segel ini, gumam anggota klan Abis tiba-tiba dipenuhi dengan ekstasi. Ini, segel dunia bawah, memang bukan tandingan kekuatan jurang mautku. Aku menghancurkannya, aku menghancurkannya. Mengaum di dalam hatinya, anggota klan Abis tersebut segera mulai meronta dengan gila-gilaan, mengaktifkan seluruh kekuatan jurang di tubuhnya untuk dengan ganas menyerang segel yang menekannya, mencoba berjuang keluar dari altar jurang. Jika tidak, setelah Kaisar Wu Yueming kembali, dia akan menjadi mangsa pihak lain setelah ditekan. Di Gunung Hunyue, Kaisar Yama mengaktifkan teknik mata gelap yin yang dan memeriksa seluruh area sekitarnya secara menyeluruh. Anehnya, masih belum ada petunjuk. Ekspresi Kaisar Yama tiba-tiba berubah dan menjadi sangat jelek. Ini, apa yang terjadi? Di langit di atas, kesadaran Kaisar Mengpo terus-menerus memindai Gunung Hunyue, tetapi dia tidak menemukan apapun. Harapannya telah sepenuhnya tertuju pada Kaisar Yama, tetapi sekarang setelah melihat wajah Kaisar Yama, hatinya tiba-tiba tenggelam. Kaisar Wu Yueming mencibir dan menatap Kaisar Yama, yang wajahnya pucat pasi, seolah-olah sedang berduka atas pewarisnya. Dia mencibir, "Kaisar Yama, apakah kamu mendapatkan sesuatu?" Ucap Kaisar Yama dengan suara keras, kemudian dia berkata kepada banyak kaisar kuno dengan dingin, "Semuanya, kalian juga telah melihat bahwa tidak ada apapun di gunung jiwa kaisar ini. Semuanya hanyalah omong kosong Kaisar Mengpo ini." Banyak kaisar agung terdiam, kesadaran spiritual mereka belum pernah menganggur sebelumnya, mereka telah menjelajahi gunung jiwa dan tidak menemukan apapun. Kaisar Wu Yueming memandang Kaisar Mengpo, matanya berangsur-angsur menjadi lebih dingin. "Mengpo, apa lagi yang ingin kamu katakan sekarang? Aku punya alasan untuk curiga bahwa kamu telah masuk ke wilayahku sebelumnya dan dengan sengaja menjebakku bekerja sama dengan Kaisar Bayangan. Sekarang setelah aku membersihkan namaku, aku harus mencari tahu apa tujuanmu menjebakku seperti ini." Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Wu Yueming bahkan tidak menunggu Kaisar Mengpo berbicara, dan tangan besarnya langsung meraih ke arah Kaisar Mengpo. Sebuah tangan besar yang memegang langit muncul di kehampaan. Dalam aura pegunungan yang tak berujung, ia bergemuruh ke bawah dan dengan kuat meraih dan menyelimuti Kaisar Mengpo. "Kaisar Agung," ucap Kaisar Mengpo, ekspresinya berubah drastis, dan dia meraung dengan marah. Mangkuk Mengpo di tangannya langsung naik ke langit. Dengan suara gemuruh, wadah gelap itu meledak menjadi cahaya ilahi yang tak ada habisnya, dan aliran sup Mengpo yang gelap naik ke langit seketika. Ada yang berubah menjadi naga raksasa, ada pula yang menjadi bilah, bersinar dengan cahaya ilahi gelap yang tak ada habisnya, menghantam tangan raksasa yang turun dari langit, terus-menerus bertabrakan dan jatuh. Hahaha, semua orang mengatakan bahwa sup Mengpo ini adalah air suci tertinggiku di dunia bawah. Dari sudut pandang hari ini, tidak lebih dari itu. Ucap Kaisar Wu Yueming mencibir. Di bawah pengaruh energi dunia bawahnya,
tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tangan raksasa. Memegang langit, jimat pola gelap dan aliran garis palem berubah menjadi kekuatan pegunungan. Tidak peduli bagaimana dampak Meng Po Tang, mereka tetap kokoh. Di antara langit dan bumi, hujan hitam pekat turun di seluruh Jiangze, dan langit dipenuhi hantu melolong. Namun, Meng Po Tang, yang cukup untuk membuat dunia menjadi aib, hanya bisa mundur sedikit demi sedikit di bawah penindasan Kaisar Wu Yueming. Di atas langit, ketika banyak kaisar kuno melihat ini, mereka semua berubah warna karena ngeri. Meskipun Kaisar Meng Po jarang bepergian ke dunia bawah dalam beberapa tahun terakhir, dia adalah orang yang kuat dari zaman kuno dan terkenal di seluruh dunia bawah. Terutama sup Meng Po yang dia buat menggunakan air sungai Wangchuan. Kaisar mana yang bisa mengambil alih dengan mudah. Namun kini, di bawah penindasan Kaisar Wu Yueming, Kaisar Meng Po yang bermartabat bagaikan hewan yang dikurung, tanpa perlawanan, bagaimana mungkin orang tidak terkejut. Metode Kaisar Wu Yueming mengubah awan dan hujan dengan tangannya membuat semua orang tiba-tiba menyadari betapa luar biasa arti yang dimiliki keempat Kaisar Agung itu. Melihat tangan besar Kaisar Wu Yueming menghancurkan lapis demi lapis, dia hendak mengambil Kaisar Meng Po ke tangannya. Pada saat ini, energi gelap kuno melonjak ke langit, seperti tombak, langsung ke langit, membawa aturan Kaisar tertinggi, dan tiba-tiba bertahan dari tangan raksasa Kaisar Wu Yueming. Itu adalah Kaisar Yama, yang akhirnya mengambil tindakan dan menghentikan Kaisar Wu Yueming. Kaisar Yama, apa maksudmu? Ucap Kaisar Wu Yueming menundukkan kepalanya dan menatap dingin ke Kaisar Yama, matanya dingin, dan sudut mulutnya sinis. Apa, kamu ingin mengingkari janjimu? Kaisar Wu Yueming melangkah maju dan berkata dengan dingin, Kaisar Meng Po ini telah memfitnah saya sebelumnya. Saya telah berjanji untuk membiarkan Anda menyelidiki Gunung Hun Yue. Sekarang Gunung Hun Yue saya telah membersihkan namanya. Sekarang saya punya alasan untuk curiga bahwa Kaisar Meng Po ini memiliki niat jahat dan ingin memprovokasi. Dia memulai perkelahian antara kamu dan aku, dan bahkan ingin menjatuhkanku dari altar di depanmu, membuatku dibenci oleh semua orang. Hari ini orang ini, aku yang akan memutuskan. Ucap Kaisar Wu Yueming mendengus dingin, mengangkat tangannya, dan tiba-tiba aura gunung yang menakutkan naik ke langit di seluruh wilayah 5 gunung, melonjak ke dalam kehampaan dalam jarak ratusan juta mil. Aura tebal dan menakutkan masuk, menyebabkan semua orang hadir, bahkan Kaisar kuno pun mengubah warna mereka. Penindasan jalan. Kaisar Wu Yueming sebenarnya meletakkan fondasi jalan besar di wilayahnya sendiri. Setiap pertempuran di sini akan diredam oleh jalan 5 gunung miliknya. Kaisar Meng Po berusaha sekuat tenaga untuk memindahkan mangkuk Pomeng, namun wajahnya pucat dan ki kaisar di tubuhnya berserakan. Dia tidak bisa lagi bertahan dan memandang Kaisar Yama dengan putus asa. Saudaraku, suaranya bergetar seperti menangis, mengandung kemarahan dan kesedihan. Kaisar Yama dipenuhi dengan kebencian. Kali ini dia gagal menemukan bukti kesalahan apapun di Gunung Hun Yue. Dia sudah jatuh ke posisi inferior. Jika dia secara paksa menyelamatkan Kaisar Meng Po, itu pasti akan memicu penindasan paksa oleh Kaisar Wu Yueming. Tapi sekarang dia tidak memiliki integritas moral. Jika seseorang di antara Kaisar Agung membantu Kaisar Wu Yueming, maka dia sendiri mungkin mendapat masalah. Tapi sekarang Kaisar Yama telah jatuh, sangat sulit baginya untuk menyerah pada Kaisar Meng Po. Sambil mengertakkan giginya, Kaisar Yama melangkah maju dan hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, dari kedalaman Gunung Hun Yue, sepertinya terdengar suara pecah yang tidak dapat dijelaskan. Perasaan yang membuat semua orang yang hadir tiba-tiba turun dan mengejutkan jiwa mereka. Itu, gumam semua orang buru-buru menundukkan kepala dan melihat ke Gunung Hun Yue. Mereka melihat ada retakan halus di dinding batu tersembunyi jauh di dalam Gunung Hun Yue. Dari retakan tersebut, ada jejak. Nafas gelap kekuatan destruktif perlahan menghilang. Begitu dia keluar dan muncul, seluruh dunia bawah terguncang, seolah-olah akan menjatuhkan hukuman. Dalam aura jurang maut. Dalam kehampaan, Kaisar kuno yang tak terhitung jumlahnya tampak ketakutan,
seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Pupil dari Kaisar Wu Yueming bahkan menyusut, dan ada tatapan yang tidak dapat dipercaya di matanya. Disitulah altar jurang berada. Bagaimana mungkin? Kesedihan dan kemarahan di wajah Kaisar Yama menghilang dalam sekejap. Dia dalam keadaan ekstasi. Dengan kekuatan magisnya, dia secara alami merasakan aura menakutkan dan jahat segera setelah dinding gunung retak, dan itu mengintai di kedalaman gunung Hunyue. Saat ini, dia terbangun dalam sekejap seperti gunung berapi yang meletus. Ini seperti dibangunkan oleh serangga. Tanpa berpikir panjang, Kaisar Yama tiba-tiba memandang Kaisar Wu Yueming dan berteriak dengan marah, "Wu Yueming, kamu masih berani mengatakan bahwa kamu tidak bersalah? Lihat, apa ini? Aku tidak tahu apa ini. Kaisar Yama, rencana cadangan macam apa yang kamu atur untuk menjebakku?" Ucap Kaisar Wu Yueming mengubah warnanya dan buru-buru meraung, "Semuanya, ini dilakukan dengan sengaja oleh tangan hitam Kaisar Yama, jelas tidak?" Kata-katanya belum selesai. Seluruh dinding batu meledak, dan aura jurang yang menakutkan naik ke langit dari dinding batu. Saat berikutnya, aura berisi kemarahan dan permusuhan yang tak ada habisnya tiba-tiba menyapu dunia. "Kaisar Wu Yueming, kamu sangat berani. Karena kamu telah bekerja sama denganku, silsilah Miling, mengapa kamu masih berkolusi dengan silsilah Black Abyss? Apakah kamu tidak takut dengan kemarahan Tuan Midao?" Warna langit dan bumi berubah, awan hitam tak berujung bergulung, dan gunung-gunung di bawahnya meledak, memperlihatkan lubang luar angkasa yang sangat besar. Sosok jurang gelap naik ke langit dari lubang luar angkasa menuju ke kedalaman Gunung Hunyu, dan terkunci ke Kaisar Wu Yueming dalam sekejap. Kaisar Yueming meraung tanpa henti. Aura jurang yang mengepul menyapu, seperti akhir dunia, menyebabkan dunia bawah dan dunia di sekitarnya langsung jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Di atas, semua kaisar kuno dunia bawah tercengang. Mereka tiba-tiba melihat Kaisar Wu Yueming, matanya berkontraksi, dan ekspresi mereka ketakutan dan marah. Ucap Kaisar Wu Yueming juga tercengang dan memandangi anggota klan Abyss. "Ada apa dengan orang ini?" "Hahaha, Kaisar Wu Yueming, apa lagi yang ingin kamu katakan?" Ucap Kaisar Ya, menengadah ke langit dan tertawa. Tawa itu dipenuhi dengan kemarahan dan keganasan yang tak ada habisnya, dan energi dunia bawah yang mengerikan melonjak dari tubuhnya ke langit, dan dalam sekejap menyapu ke segala arah. Langit dan bumi berubah warna. Pada saat ini, di Gunung Huangquan berada, di bawah bimbingan Wan Gumingzu, Kaisar Yanpo dan yang lainnya terus mengintegrasikan Sungai Huangquan dan memahami kekuatan aturannya. Di dunia kekacauan, semua orang tetap diam dan menunggu dengan tenang. Hanya Kaisar Yuming yang terlihat cemas dan tidak dapat diprediksi. Tiba-tiba, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya, menyipitkan matanya dan menatap wilayah Kaisar Wu Yueming di balik langit yang tak berujung. Sepertinya ada kekuatan di tubuhnya, dan itu bergerak sedikit. Lalu, orang-orang klan Abyss, apakah mereka keluar dari masalah? Gumam Qin Chen, pupilnya menyusut. "Sudah waktunya, lakukan."